Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in. وتابعين وتابع تابعين الشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضر جميع شهاداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا لروح سيد أهلا وأصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di ayat yang ke-26 dan seterusnya ya. Dan ayat 20 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ya. Qul innamal ilmu indallah. Jawablah Muhammad. Ini terhadap pertanyaan di ayat 25-nya ya. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan terjadinya kiamat itu? Maka jawablah Qul innamal ilmu indallah. Pengetahuan tentang tibanya ancaman hanya ada pada Allah. Saya hanyalah seorang yang memberi peringatan dan penjelasan. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Kalau mereka melihat azab makin mendekat, muramlah wajah mereka yang kafir. Si'at wujuhul ladzina kafar. Waqila, dan kepada mereka dikatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah siksa yang kamu dustakan dan tidak diminta disegerakan dulu. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah siksa yang dulu kamu dustakan. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana.
Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Tanyakan Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allahu? Coba terangkan kalau Allah membinasakan aku, wa man ma'iyya, dan orang-orang bersama, au rahimana, atau ia memberi rahmat kepada kami. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang sangat menyakitkan? Ya. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha Rahman. Qul huwa rahmanu. Yang menyelamatkan adalah dia, Allah yang maha Rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kamu akan tahu siapa yang nyata-nyata sesat. Ya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Tanyakan kepada Muhammad. Tanyakan Muhammad pada mereka. Coba terangkan atau bagaimana pendapatmu in asbaha ma'ukum ghaura. Kalau tiba-tiba air itu hilang di bumi, terserap. Semuanya enggak ada air, kering kerontang. Tidak ada penguapan, ya terserap ke dalam tanah semua ya. Faman ya'tikum min 'adzab mimma imma'in. Siapa yang dapat mendatangkan air jernih untukmu? Ya. Oke. Ini akhir surat tapi ditutup dengan pertanyaan. Jadi tidak semua kalau kita lihat bagaimana metode Quran dalam menyampaikan ayat-ayatnya itu tidak semuanya itu informatifnya. Tetapi ada yang berbentuk pertanyaan untuk kita renungkan. Bahkan sampai di akhir saja itu bukan kesimpulan, tapi masih berupa pertanyaan. Jadi memang ya kita tidak boleh samakan Quran dengan kitab ilmiah. Meskipun Quran itu sangat mendorong untuk berpikir ilmiah. Baik. Kita baca penjelasan Prof. Zaini sampai dengan ayat 26 ke sini ya. Mengapa banyak yang menyombongkan diri ketika karunia Allah melimpah dan dengan segala keangkuhan menolak berita wahyu tentang hari kebangkitan dan bertanya penuh ragu. Kapan kebangkitan itu akan terjadi bila berita itu benar? Dan mengapa leluhur kami yang sudah lama meninggal belum juga dibangkitkan? Jawablah Muhammad, kiamat dan hari kebangkitan termasuk yang gaib, yang tidak terjangkau akal manusia. Pengetahuan tentang yang gaib hanya ada pada Allah. Sedang tugas saya, juga para rasul, hanya sebatas menyampaikan berita wahyu untuk menjadi peringatan bagi yang mau menerima. Yang jelas kembalinya manusia kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hidupnya adalah ketentuan yang sudah pasti. Tiada jalan lain yang menyimpang darinya. Di hadapannya manusia dinilai iman dan amalnya, serta amanah selama hidup di dunia. Masing-masing menghadap Allah sendirian, tiada tebusan, tiada perwakilan, dan tiada penangguhan. Jadi, qul innamal ilmu indallah. Ini ada yang menarik dari terjemahan Prof. Zaini. Beliau mengatakan, menerjemahkan, pengetahuan tentang tibanya ancaman. Jadi as-sa'ah, qul innamal ilmu indallah. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Al-wa'du itu tidak mesti atau tidak
semata-mata diartikan dengan kiamat oleh Prof. Zaini. Tetapi diterjemahkan dengan ancaman. Dan memang manusia itu kalau kita renungi ya tidak eh, tidak menduga bahaya yang mengancam diri kita itu sebenarnya semuanya di luar kendali kita. Kita tiba-tiba jalan, ada tidak sengaja terserempet. Itu kan ancaman-ancaman yang tidak pernah diduga oleh manusia. Jadi eh, al-wa'du itu beliau terjemahkan tidak hanya nanti ketika akhirat, kiamat ya. Tetapi juga ancaman yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang terdekat dengan kita yang itu bisa saja membuat kita celaka. Itu tidak terencana dan di luar dugaan kita. Maka beliau terjemahkan tibanya ancaman ya itu semuanya ada di pengetahuan Allah. Qul innamal ilmu indallah. Itu sebagai respon terhadap pertanyaan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Itu juga al-wa'du di situ ketika di ayat 25-nya kita juga bisa terjemahkan begini. Maknanya begini. Kapan terjadinya ancaman yang bisa mengancam diri kita itu? Nah, maka dijawab qul innamal ilmu indallah. Ancaman itu semua bahaya yang datang itu semuanya dalam genggaman Allah. Inilah pentingnya kita tuh menyandarkan totalitas kita itu kepada Allah. Nah, ini karena manusia itu sangat rentan, sangat rentan. Pokoknya hidupnya itu sebenarnya sangat rentan dari sisi ini. Maka pentingnya al-khauf kan di situ ya, al-khauf. Tapi di sisi lain kita punya Allah yang Maha Rahman, sehingga di situ ada ar-roja. Makanya dalam istilah tasawuf itu harus berimbang antara khauf dan roja. Di satu sisi kita takut, khawatir ya. Tapi di sisi lain kita optimis Allah pasti memberikan yang terbaik. Jadi memang harus di situ. Hidup itu ya posisi tawasud, seimbang, moderat di antara khauf dan roja. Di antara syaja'ah dan juben. Ya, di antara keberanian dan syaja'ah itu ya berani ya. Di antara nekat dan jubennya. Dan seterusnya. Oke, kita teruskan. Bila orang kafir merasa azab yang harus ditanggung telah ada di ujung hidungnya, keceriaan wajahnya hilang dan diganti kemurungan berat. Kemana ia akan lari dan kepada siapa ia berlindung? Kembali di dunia juga sangat tidak mungkin. Mereka sangat kecewa mengapa waktu di dunia tidak mengikuti ajakan para rasul. Terdengar pesan, petaka inilah yang kami peringatkan untuk dihindari. Namun kamu selalu melecehkan dan mendustakan. Jadi konteksnya nanti saya pernah mendapatkan gini. Semua orang nanti di akhirat itu kan merasa kecewa atau merasa menyesal. Yang sudah beriman pun menyesal kenapa amalnya tidak lebih banyak lagi. Jadi apalagi yang tidak beriman. Nah, kekecewaan orang kafir itu jauh lebih menyakitkan karena tidak bisa kembali, tidak bisa mengulangi, tidak bisa memperbaiki untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, ini kira-kira kondisi. Tanyakan Muhammad kepada yang ingkar agar mereka sadar sebelum ajalnya datang. Kalau kami yang beriman ini mendapat kesusahan atau kesenangan, kami punya sandaran berlindung yaitu Allah. Juga kami punya tempat bersyukur bila mendapat kesenangan yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Yang kami sembah dan kami taati. Sebaliknya bila hal itu menimpa Anda yang mengingkari Allah, kepada siapa akan berlindung dari siksa yang dibuat sendiri? Ya. Jadi ayat 28 itu untuk
dibandingkan antara Rasulullah dan pengikutnya dengan mereka orang kafir ya. Jadi qul ara'aitum in ahlakani Allah wa ma'iyya aw rahimana. Katakanlah Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allah wa ma'iyya aw rahimana. Kalau Allah bukan mencelakakan kami ya, istilahnya kalau saya ditimpa satu kesusahan juga yang menyertaiku, itu Allah menyayangiku, menyayangi kami. Tetapi kepada orang kafir, nah itu beda lagi. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Tapi kalau orang kafir, itu siapa yang bisa menyelamatkan? Ya. Kalau kami orang beriman, itu in ahlakani Allah wa mama'iyya au rahimana. Kalau kami itu ada Tuhan kami yang menyayangi. Nah gitu. Kita punya Allah yang menyayangi. Rahimana. Jadi dominasinya di situ tetap rahmannya. Ya, rahimana. Ya. Sebaliknya bila hal itu menimpa Anda yang mengingkari Allah, pada siapa Anda berlindung dari siksa yang dibuat sendiri? Saat seperti itu, baru Anda menyadari sesatnya jalan yang ditempuh. Di saat itu Anda tahu siapa yang menempuh jalan yang benar dan siapa yang mengambil jalan sesat. Ya. Oke. Kemudian terakhir ya kita baca ya. Surah ini diakhiri dengan pertanyaan yang menyadarkan hati yang terbuka dan sesat dan sehat ya. Yang merasa hidupnya sangat tergantung kepada benda lain yang semuanya berasal dari Allah. Bila pertanyaan direntang, bagaimana usahanya bila suatu ketika air yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup tiba-tiba diserap habis ke bumi? Apakah manusia yang sering bertabiat sombong dapat membuat air sendiri yang melimpah seperti yang selama ini ada? Bagaimana kalau yang demikian terjadi pada udara, pada sinar matahari dan sebagainya? Apakah yang ada dapat mendatangkan kembali sebagaimana semula? Manusia dapat mengetahui yang benar dan yang salah, tahu yang membahayakan dan tahu pula yang menyelamatkan. Sayangnya banyak yang memilih yang cepat dapat dinikmati, walau hanya sesaat dan berujung kekecewaan. Ya, ini ujung dari surah apa Al-Mulk ya, yang mengundang kita merenung ya. Ini mengandai-andai tapi itu andai-akan yang merenung ya. Kalau saja ya, kalau saja air yang di bumi ini tiba-tiba habis, tidak ada setetes pun. Itu bagaimana? Oh, jangankan begitu, kita baru macet sanyu 1 hari gitu aja udah bingung ya. Itu mau mandi kemana dan seterusnya. Ya ini sesuatu yang sering kali kita luput untuk kita syukuri. Baik, saya kira gitu demikian kita cukupkan. Semoga ada faedahnya. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan bermajlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.